Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pernahkah Anda mengalami kesulitan atau penderitaan saat melayani Tuhan? Lalu bertanya dalam hati, mengapa harus saya? Perenungan Gema hari ini mengangkat sebuah tema, menderita untuk kemuliaan Kristus. Sebuah perenungan bersama yang mengajarkan bahwa penderitaan dalam pelayanan bukanlah tanda kegagalan, melainkan kesempatan untuk memuliakan Kristus dan membentuk iman kita. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, terlebih dulu kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah lebih dahulu menderita bagi kami. Saat ini kami mau belajar untuk melihat penderitaan dan pelayanan dari sudut pandang Tuhan. Bukalah hati kami ya Allah, untuk menerima pengertian yang benar melalui firman-Mu. Sehingga kami boleh menjadi orang yang setia di dalam Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Amin. Walaupun surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara, namun surat ini tidak bernada putus asa. Ia justru tetap bersuka cita dalam penderitaannya. Paulus bisa bersuka cita karena ia tidak memandang penderitaan sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari panggilan untuk membentuk umat Allah. Ia memandang penderitaannya sebagai partisipasi di dalam penderitaan Kristus. Partisipasi dalam penderitaan Kristus ini bukanlah berarti ada sesuatu yang kurang dari salib Kristus, tetapi berarti bahwa karya penebusan Kristus harus diteruskan kepada dunia ini. Penderitaan bukanlah penghalang bagi pemberitaan Injil, melainkan pembuka jalan bagi penyebaran berita Injil. Bagi Rasul Paulus, Injil bukan hanya sekedar berita tentang keselamatan pribadi, tetapi berita tentang Kristus yang menjadi dasar bagi seluruh pertumbuhan rohani jemaat, dan gereja adalah sarana pembentukan kedewasaan rohani. Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai pelayan jemaat yang dipercaya Allah untuk menyampaikan suatu rahasia, yaitu bahwa Kristus ada di tengah-tengah umatnya dan ia merupakan sumber pengharapan akan kemuliaan. Saudara-saudara, melayani bukanlah sekedar menjalankan kegiatan gerejawi, tetapi menghadirkan Kristus dalam kehidupan umat Allah. Rasul Paulus bekerja keras dan bergumul bukan demi reputasi, tetapi agar semua orang yang ia layani menjadi dewasa dalam Kristus. Ia tahu bahwa pertumbuhan rohani bukanlah hasil dari strategi manusia, tetapi dari kuasa Allah yang bekerja di dalam dan melalui orang percaya. Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai pelayan Injil, bukan karena ambisi pribadi, tetapi karena penugasan Allah. Ia bergumul dan berjerih lelah bukan demi popularitas, tetapi agar jemaat
dikuatkan dalam hati, dan berakar dalam pengertian yang benar. Paulus ingin agar mereka tidak disesatkan oleh kata-kata indah, tetapi berdiri teguh dalam kebenaran Injil. Bacaan Alkitab hari ini menantang kita untuk melihat penderitaan dan pelayanan bukan sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari rancangan Allah. Apakah Anda memandang pelayanan sebagai panggilan bagi umat Allah untuk saling membangun agar menjadi dewasa dalam Kristus, bukan sekedar menjalankan program gereja? Apakah Anda sudah bergumul dalam doa agar gereja bertumbuh dalam kasih dan dalam pengertian yang benar? Ingatlah bahwa melayani bukanlah membangun nama, tetapi membentuk manusia menjadi serupa dengan Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan, jadikan saya sebagai alat-Mu yang setia dan tidak mundur saat menghadapi kesulitan, sehingga Kristus dikenal, dikasihi, dan dimuliakan melalui kehidupan saya. Ingatlah bahwa tidak ada sukacita yang lebih besar daripada melihat Kristus dibentuk dalam hidup orang lain melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah kami alat-Mu yang setia, yang tidak mundur saat menghadapi kesulitan. Ajarlah kami ya Tuhan, memandang penderitaan sebagai kesempatan untuk memuliakan Engkau. Pakailah kami supaya Kristus dikenal, dikasihi, dan dimuliakan melalui hidup dan pelayanan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.